ini Tuhan, kami mau mendengarkan bagian dari cerita Miss Maria. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menjaga kami, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan cerita dengan baik, dan kami boleh mengambil hikmah dari cerita yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, amin. Hari ini Miss Maria mau cerita tentang orang Samaria lagi. Masih ingat ya ceritanya Miss Maria kemarin tentang seorang Samaria yang baik hati. Nah, lanjutannya Miss, tidak. Ini akan cerita tentang orang Samaria yang lain. Tetapi sebelumnya Miss Maria mau cerita. Di sebuah desa itu ada 10 orang yang sakit. Sakitnya sangat parah sekali. Sakitnya saat itu tuh belum ada obatnya. Zaman dulu sakit itu bisa membunuh. Kenapa? Karena sakit itu membuat badannya itu semua tubuhnya itu penuh dengan luka, sampai jari-jarinya itu bisa putus sendiri. Jari tangan, jari kaki, kemudian nanti kalau lama-lama bisa putus juga seluruh bagian tangan ini. Semua tubuhnya penuh dengan luka-luka, dengan apa ya? Kalau kita lihat bisul atau borok, ya menjijikkan sekali. Miss, sakit apa tuh Miss? Kok ngeri seperti itu? Itu namanya sakit kusta atau lepra. Sakit kusta atau lepra itu apa toh Miss? Ya, kusta itu adalah penyakit dari bakteri. Jadi bakteri yang sangat kronis yang menyerang jaringan kulit dan saraf. Terus juga menyerang saluran pernafasan. Jadi kusta atau lepra ini sangat susah disembuhkan. Kalau zaman sekarang kan sudah alat-alatnya modern ya. Zaman dulu nggak ada alat-alat modern, nggak ada obat-obatan modern canggih dan sebagainya, nggak ada. Dulu itu hanya mengandalkan ramuan-ramuan, rempah-rempah. Tapi penyakit ini pasti orang akan mati karena seluruh tubuhnya habis dimakan oleh bakteri itu. Dan kasihannya lagi kalau orang sakit kusta, dia harus diasingkan di suatu tempat tersendiri yang jauh dari keramaian. Nggak boleh pulang juga di rumahnya sendiri. Kasihan. Kemudian dia harus berteriak-teriak, saya kusta, saya kusta, saya kusta. Sudah sakit harus ngomong seperti itu. Kasihan sekali. Terus orang lain yang melihat dia pasti akan menjauh. Nggak ada orang yang berani mendekat karena bakteri itu menular, ya. Bakteri itu menular. Kalau anak-anak dekat-dekat dengan orang sakit kusta, pasti anak-anak juga akan ketularan dan kena kusta. Kemudian akan diasingkan juga seperti 10 orang ini. Ngeri ya Miss? Iya, ngeri sekali. Nah, orang kusta ini berharap sembuh. Dia dari jauh gitu melihat gerombolan orang banyak. Apa ya itu ya? Oh, kok banyak sekali orang. Nah, adik-adik, Miss Maria ini punya Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Ini Miss Maria ceritanya. Kalau agamanya Miss Maria, Tuhannya namanya Tuhan Yesus. Kalian juga punya agama, tapi siapapun Tuhan itu pasti Tuhan berbuat baik. Saat itu Tuhan sedang berjalan-jalan. Dilihatlah, ada Tuhan di situ. Ayo kita minta pertolongan. Disebutnya Rabi. Rabi itu orang yang menyembuhkan. Rabi, tolong saya orang sakit kusta. Orang 10 ini teriak-teriak, saya orang sakit kusta, saya minta tolong disembuhkan. Jauh sekali. Orang yang di dekat malah lempari batu. Diam enggak kamu? Diam, enggak usah banyak ngomong. Ada yang ngambil batu besar dilemparkan. Diam enggak kamu? Jangan ngomong, jangan teriak-teriak. Diam. Nanti bakteri menular. Tapi orang 10 orang ini kepingin sembuh.
Samaria yang baik hati itu memberikan anggur sama minyak. Dia nggak berikan apa-apa. Dia ngomong gini, ya sudah, sekarang sakitmu sudah sembuh, kamu datanglah ke imam-imam itu untuk diperiksa tubuhmu. Sudah sembuh apa belum? Karena perkataan Rabi tadi, 10 orang ini percaya. 10 orang ini percaya, masih dalam luka-luka ya, tubuhnya masih borok-borok, masih luka-luka, sudah hampir putus kewer-kewer ya. Dia datang ke imam tadi, semangat, tubuhku sembuh, kulitku halus lagi, lukanya nggak ada lagi, iya kamu juga. Saking senangnya dia teriak-teriak kebingungan, imam, ini aku sudah nggak kusta lagi, saya boleh ya pulang ke rumah saya boleh ya berkumpul sama teman-teman saya boleh ya bermain bersama teman-teman saya. Terus diperiksa, sembuh, lukanya nggak ada lagi. Nah, dari 10 orang tadi ada 1 orang Samaria. Dia juga pergi ingin mendatangi imam seperti yang dikatakan Rabi tadi. Dia ingin datang, tapi sampai di jalan, aku kan belum berterima kasih sama orang itu. Biarlah mereka temanku yang 9 ke sana ke mendekati imam-imam itu, aku akan balik. Aku akan datang kepada imam tadi, ke Rabi tadi untuk mengucapkan terima kasih. Hanya berapa orang dari 10 orang tadi yang datang? 1 orang, yaitu orang Samaria. Jadi 10 orang itu, mereka itu datang dari berbagai daerah, bukan hanya satu kampung. Dari berbagai daerah, semua orang kusta dikumpulkan di situ. Harus teriak-teriak, diasingkan, nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat karena takut bakterinya menular. Nah, hanya 1 orang yang datang kepada Rabi. Dia ngomong gini, Rabi, terima kasih ya, saya sudah disembuhkan. Sekarang tubuh saya sudah halus, penyakit saya sudah hilang. Saya sudah bisa berkumpul dengan keluarga saya lagi, dengan teman-teman saya. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Hanya 1 orang yang berterima kasih atas kebaikan Rabi tadi. Nah, ceritanya Miss Maria ini. Kalau anak-anak dikasih sesuatu atau diberi sesuatu atau mendapatkan sesuatu, kita wajib mengucap syukur dan berterima kasih. Jangan asal pergi saja. Misalnya ada Miss Eni atau Miss Heni, Miss kalian ya, atau Miss Ires atau Miss Wahyu, Miss Ari yang sedang mengajari kalian belajar. Jangan lupa ucapkan terima kasih karena guru-guru kalian sudah memberikan kepandaian atau diberi coklat sama temannya. Jangan lupa bilang terima kasih karena sudah diberi kebaikan. Nah, dari 10 orang tadi hanya 1 orang loh yang bisa bersyukur dan berterima kasih. Dan kita nggak boleh meniru orang yang 9 tadi, kita tiru orang yang 1. Tapi ini berkata, dari 10 orang tadi hanya kamu yang datang kepadaku. Aku lebih menghargai kamu, lebih bersyukur karena meskipun hanya 1 orang, tapi masih ada orang yang berbuat baik, bersikap baik. Nah, pesan Miss Maria sekarang, jadilah orang yang masih dan bisa bersikap baik, baik kepada siapapun, kepada orang tua, kakak, adik, saudara, om, tante, miss-missnya, semua ya, bersikap baik. Karena kalau kita bersikap baik, orang lain juga akan bersikap baik seperti kita. Kalau kita tahu mengucap syukur dan berterima kasih, itu berkat akan ditambahkan kepada kita. Cerita Miss Maria sudah selesai. Intinya kita harus belajar mengucap syukur, terus berbuat baik meskipun kita masih kecil. Jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan nakal, tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap belajar, dan jangan main jauh-jauh ya, dan selalu jaga kebersihan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya Miss Maria. Kita akan berdoa lagi. Tuhan yang baik, terima kasih buat ceritamu pagi hari ini. Kami sudah tahu bahwa kami harus berbuat baik supaya orang lain juga berbuat baik kepada kami, supaya hati Tuhan senang atas sikap kami. Terima kasih, berkati kami sepanjang hari ini.
memberkati kedua orang tua kami, miss kami, dan semua yang kami kenal. Terima kasih, amin. Begitu teman-teman ya, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tetap sehat. Bye-bye.